Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 774 Jasper terkekeh tetapi setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu. Kapitalis seperti vampir dalam hal mendapatkan keuntungan. Mereka bisa berubah dari musuh menjadi teman demi menghasilkan uang, tetapi mereka juga kemungkinan besar akan berubah dari teman menjadi musuh di masa depan. Itulah mengapa Jasper menjaga Colossal Investments pada jarak yang sangat spesifik dari dirinya sendiri. Tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Tidak terlalu ramah, tapi juga tidak terlalu dingin. Pada dasarnya, mereka berdua hanya saling menggunakan. Hubungan mereka saat ini dalam fase bulan madu, dan Jasper ingin membuat hidup William sulit selama periode ini. Namun, dia memastikan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kau benar sekali, tetapi aku pikir Colossal Investments juga harus mempertimbangkan kembali apakah beberapa orang cocok untuk posisi mereka di dalam perusahaan atau tidak. Tuan William, misalnya, harus benar-benar dipertimbangkan kembali, mengingat kemitraan kita hampir berakhir karena dia. Kata-kata Jasper membuat wakil presiden tenggelam dalam pikirannya saat dia berulang kali memandang William. Mata William menjadi merah karena marah. Dia tidak menyangka Jasper akan mengungkit insiden masa lalu selama acara seperti itu dan mengadu padanya di depan eksekutif senior perusahaan investasi. Melihat bagaimana situasi berbalik melawannya, William melepaskan semua hambatannya dan melawan. Apa gunanya mengatakan semua ini, Jasper? Kau dapat mengatakan apa yang kau inginkan, tetapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa Selin telah menerima kesalahanmu. Apa kau benar-benar berpikir Sena akan terdaftar dengan mudah jika bukan karena Selin? Jasper menjawab dengan acuh tak acuh, aku pikir kau melupakan sesuatu yang sangat penting di sini. Satu-satunya alasan aku datang ke Colossal adalah karena koneksiku dengan Selin. Aku percaya bahwa kecakapan bisnis dan kekuatan lainnya dapat membantu Sena terdaftar secara publik secepat mungkin. Itulah mengapa aku datang ke Colossal. Bukan karena seberapa kuat Colossal, tapi karena Selin ada di Colossal. Aku bisa memilih Merlene atau Lyman jika yang aku butuhkan hanyalah sebuah perusahaan yang bisa menjual saham Sena dan membantu Sena terdaftar secara publik di Nasdaq. William mencibir, menyeka kue dari wajahnya, dia tidak menahan sama sekali. Berhentilah membuatnya terdengar begitu profesional. Tidak ada yang tahu apakah kau dan Selin memiliki kesepakatan rahasia di belakang kami. Ekspresi Jasper langsung menjadi dingin saat mendengar itu. Integritas jauh lebih penting dalam industri keuangan dibandingkan dengan industri lainnya. Puluhan juta melewati tangan industri setiap menit, dan saat kau dicurigai melakukan korupsi, itu akan menjadi tanda hitam pada catatan orang itu selamanya. Orang itu bisa sangat berbakat, tetapi mereka tidak akan dihargai setelah mereka ditandai. Dari apa yang bisa dilihat Jasper, William hanya menggunakan kesempatan ini untuk mencemarkan nama baik Selin. Tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Selin dan hubunganku murni profesional, dan dia hanya mendiskusikan kemitraan denganku atas nama Colossal Investments. Harap berikan bukti jika kau menuduh bahwa telah terjadi kesepakatan rahasia antara kami berdua, atau aku akan mengajukan keluhan kepada Colossal tentang tindakan pencemaran nama baikmu dan menggunakan hakku untuk menuntutmu. Solusi yang tepat bervariasi tergantung pada keadaan. Industri keuangan dipenuhi dengan elit, dan Jasper tidak bisa melawan omong kosong William dengan kekerasan. Pengaduan resmi dan proses hukum, bagaimanapun, adalah solusi yang tepat. Seperti yang diharapkan, semua tamu mengangguk pada kata-kata tegas Jasper. Meski begitu, William mengejek melihat ini dan menjawab, Colossal Investments saat ini sedang meninjau Selin. Bagaimana lagi kau menjelaskan kepergiannya selama beberapa hari terakhir? Bab 775. Itu karena dia tidak bisa datang sama sekali. Kasusnya mantap.
Dia tidak akan menjalani penyelidikan jika kalian berdua tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Saat kata-katanya terucap, semua orang merasakan perubahan langsung dalam aura Jasper. Seolah-olah kemarahan telah muncul di bawah wajah lembut pria itu sepanjang waktu, dan semuanya meledak sekarang. Apa katamu? William mencibir saat melihat ekspresi marah Jasper. Apa kau masih berpura-pura tidak tahu apa-apa? Sudah berhenti berakting, tidak mungkin kau tidak tahu tentang Selin yang sedang ditinjau. Apa kau memberitahu bahwa kau belum menyadari ada yang tidak beres sama sekali? Atau apa Selin tidak memberitahumu apa-apa? Mencibir, William menatap Jasper dengan dingin. Dia bertindak seolah-olah dia baru saja menangkap pencuri dan menatap Jasper dengan jijik. Jika kau punya nyali untuk berkolusi dengan Selin dari luar, lalu kenapa kau tidak berani mengakuinya? Meskipun aku harus mengatakannya, aku terkesan. Aku ingin tahu bagaimana kau berhasil membuat Selin begitu setia kepadamu. Dia menghargai karirnya lebih dari dia menghargai hidupnya, namun, dia bersedia mempertaruhkan seluruh karirnya untukmu. Sayang sekali, ini sudah berakhir untuknya sekarang. Kemudian, William mencibir Jasper dengan jijik dan berbicara, "Selamat untukmu, sekarang kau sukses dan terkenal. Semua keuntungan menjadi milikmu, dan kau bahkan tidak perlu bertanggung jawab atas apapun." Jasper tetap tenang saat mendengarkan William berbicara, pikirannya dipenuhi dengan ingatan tentang perilaku Selin yang tidak biasa akhir-akhir ini. Sementara Selin mempertahankan kepribadiannya yang pemalu dan aneh seperti biasa di depannya, Jasper sudah lama merasa ada yang tidak beres. Jasper tidak berpikir terlalu banyak saat itu, karena dia percaya apa yang dikatakan Selin kepadanya tentang dia yang sibuk membantu Sena terdaftar secara publik. Namun, sekarang setelah dia mendengar ucapan William, ini, ditambah dengan perilaku Selin yang tidak biasa, menyebabkan ide yang jelas muncul di benak Jasper. Aku harus bertemu dengan Presiden Colossal Investments, Tuan Paulsen, sekarang juga, kata Jasper kepada Wakil Presiden. Dia benar-benar mengabaikan William, yang masih berbicara. Pria itu memainkan peran yang tidak penting dalam semua ini, dan yang ingin dilakukan Jasper sekarang hanyalah memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian dia akan menyerahkannya kepada Selin untuk memutuskan nasibnya. Wakil Presiden tampak ragu-ragu dan menjawab, "Sesuai jadwal kami, kau dan Presiden akan bertemu besok jam 10 pagi. Aku tidak tahu apakah Presiden bebas jika kau ingin mengubah waktu begitu tiba-tiba." Jasper mengabaikan penjelasannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, "Tuan Wakil Presiden, aku harap kau mengerti bahwa pertemuan ini akan mempengaruhi apakah Sena akan terus bekerja sama dengan Colossal Investments atau tidak." Ekspresi Wakil Presiden membeku seketika. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan, jadi dia dengan cepat menjawab, "Aku akan menghubungi Presiden sekarang dan menjadwalkan pertemuan sesegera mungkin." Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Menyaksikan adegan itu, William tidak bisa tidak mencibir sekarang karena dia telah melepaskan semua hambatannya. "Kau bilang kau tidak tahu apa-apa, Jasper. Betapa bodohnya Selin, haha. Aku tidak percaya orang bodoh ini benar-benar berhasil melawanku selama beberapa tahun. Sebuah keajaiban, sungguh." Jasper memandang William dengan dingin. "Selin dan aku tidak bersalah. Kau dapat mencari dan menyelidiki sebanyak yang kau inginkan, tetapi kau tidak akan menemukan apapun." William terkekeh. Benar-benar pasangan dalam kejahatan. Itu juga yang Selin katakan, tapi bagaimana kalian berdua menjelaskan diskon 20% dalam biaya komisi yang diberikan Selin padamu? Bab 776. Jasper menjawab dengan tenang. Itu keputusan yang dia buat dengan otoritasnya sendiri. Kenapa harus ada yang menjelaskan ini? William mencibir. "Sepertinya kau benar-benar tidak mengerti. Izinkan aku untuk menjelaskannya, kalau begitu. Memang benar bahwa sebagai manajer umum dari Colossal Investments cabang regional Terra, dia berhak untuk menurunkan biaya komisimu.
Namun, ini juga uang yang harus diterima kolosal, jadi dia perlu memberikan alasan yang masuk akal untuk keputusan seperti itu. Salah satu yang tidak dia, atau kau, telah berikan sejauh ini. Itu saja sudah cukup untuk mengacaukannya. Ekspresi William campur aduk karena kegembiraan, seolah-olah tidak ada yang lebih memicu kegembiraan dalam dirinya selain melihat Celine dan Jasper dalam kesulitan. Pada saat itu, Wakil Presiden kembali dan memberitahu Jasper, Presiden bersedia bertemu denganmu. Apa kau ingin pergi sekarang? Jasper mengangguk. Memerintahkan Jack untuk menjamu para tamu yang hadir dengan baik. Jasper kemudian mengikuti Wakil Presiden pergi. Berdiri di tengah-tengah sekelompok orang, William menatap sinis pada sosok Jasper yang menghilang dan mencibir. Seringaian masih tersungging di wajahnya ketika sebuah tangan datang untuk menamparnya tepat di dahinya. Mengapa kau tersenyum? Terlihat sangat jelek dan keji. Tertawa lagi dan aku akan membuat gigimu keluar. Apakah itu yang kau inginkan? Enyah kau membuatku jijik. Kantor pusat Colossal Investment di Wall Street tidak terlalu jauh dari hotel tempat Jasper menginap, hanya 2 blok jauhnya. Mengikuti Wakil Presiden masuk, Jasper naik lift yang ditunjuk setelah turun dari mobil dan tiba di lantai paling atas. Di kantor yang tampak mewah, Jasper melihat Kepala Industri Ekonomi dan Keuangan Global Wharton Paulson. Meskipun sudah melewati usia 60 tahun, Paulson masih terlihat penuh semangat sementara matanya berbinar seolah-olah dia bisa membaca pikiran. Jasper disambut dengan sangat hormat ketika dia masuk melewati pintu, dengan Paulson berdiri dan berjalan dari meja kantornya. Dia mengulurkan tangan dan menjabat tangan Jasper. Halo, Line. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, Jasper tidak mendukung kejayaan dan kemampuan Paulson. Karena itu, dia agak terkejut dengan kesopanan Paulson. Jasper menjabat tangan Paulson dan berbicara, "Kau pernah mendengar tentang aku, Tuan Paulson?" Paulson mengundang Jasper untuk duduk di sofa di area pertemuan dan berbicara sambil tersenyum, "Aku telah mengamati pasar saham Summerland selama ini. Aku pikir ekonomi barat telah mencapai kemacetan setelah tahun 2000 dan tidak akan lagi menjadi pusat perkembangan ekonomi dunia seperti beberapa dekade yang lalu. Sebaliknya aku pribadi percaya bahwa Summerland lebih memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab yang begitu penting." Jasper terkejut dengan pandangan ke depan Paulson, karena kenyataan memang akan terbentang seperti yang dia prediksi. Posisi Summerland dalam struktur dunia juga akan tumbuh lebih penting, sementara perkembangan ekonominya juga akan menyumbang persentase yang lebih besar dari pertumbuhan dunia. Namun, tak satu pun dari ini adalah alasan di balik mengapa Jasper datang menemuinya hari ini. Tuan Paulson, sementara aku sangat ingin terus bertukar pandangan dan pendapat tentang masa depan dunia, mohon maafkan aku, karena aku datang hari ini untuk berbicara tentang Celine Maynard. Jasper berbicara terus terang. Paulson tersenyum kecil dan menjawab, "Aku tahu bahwa kau akan datang untuk berbicara kepadaku tentang hal ini. Tapi jangan khawatir, Colossal Investments bukanlah agen penjahat yang kejam. Tinjauan kejujuran hanyalah penyelidikan di mana kami menanyakan tentang pekerjaan orang yang ditinjau sebelumnya. Jadi, Nona Maynard baik-baik saja sekarang." Bab 777. Jika kau merasa perlu, kau dipersilakan untuk bertemu dengannya kapan saja. Tapi sebelum kita mulai, Line, kau mau teh atau kopi? Aku percaya kita harus bicara. Teh. Terima kasih. Setelah sekretaris membawakan 2 cangkir teh, Jasper berbicara, "Tuan Paulson, aku ingin tahu bagaimana Colossal memandang Celine." Paulson terkekeh dan berbicara, "Sebelum aku memberitahumu tentang hal itu, aku ingin tahu bagaimana kau memandang Celine." Jasper sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, "Dia adalah temanku. Dalam hal hubungan kerja kami, dia memiliki kemampuan yang hanya ingin dimiliki orang lain, dan dengan demikian, dapat menghemat banyak waktuku. Dalam hal kehidupan pribadi kami, dia memiliki kepribadian dan karisma yang sangat unik, dan aku beruntung memanggilnya temanku."
Paulsen mengangguk. Bersandar di sofa, dia menjawab, itu jawaban yang bagus. Sejujurnya, kupikir aku mulai iri padamu karena memiliki teman yang begitu baik. Tapi lain, kau harus mengerti bahwa industri investasi sangat berbeda dengan industri lainnya. Aku mendorong karyawanku untuk berteman dengan klien mereka, tetapi mereka hanya bisa berteman secara profesional. Saat klien melampaui apa yang kami anggap sebagai persahabatan normal, itu menjadi masalah bagi perusahaan investasi dan karyawan itu sendiri. Jasper menjawab dengan tenang, aku mengerti bahwa industri investasi memiliki aturannya sendiri untuk bertahan hidup. Tapi tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk mencurigai Celine, yang baru saja membawa perusahaan investasi itu dengan kesepakatan bisnis yang begitu besar, Tuan Paulsen? Ini adalah tinjauan yang diperlukan. Kau harus memahami bahwa kolosal juga memiliki alasannya. Pertama, masalah terbesar sekarang adalah kau maupun Celine tidak dapat menjelaskan alasan di balik pengurangan biaya komisi 20%. Ada peraturan yang dinyatakan dengan jelas dalam Colossal Investments. Seseorang dengan posisi setinggi Celine memang memiliki wewenang untuk mengurangi biaya komisi, dan batasnya kebetulan adalah 20%. Namun, sementara dia memiliki wewenang untuk melakukannya, penting juga dia memberi kami penjelasan yang masuk akal ketika dia melakukannya. Dia harus menjelaskan mengapa dia melakukannya, dan apa manfaat tindakannya bagi perusahaan. Yang benar sekarang adalah dia tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal untuk diskon 20%, jadi tinjauan internal harus dilakukan. Pikiran Jasper kembali ke malam itu, tentang bagaimana Celine mengingatkannya pada seorang gadis keras kepala yang menginginkan sepasang sepatu hak tinggi di etalase. Dia tidak mungkin memberitahu Kolosal bahwa Celine telah memberinya 20% penurunan biaya komisi karena dia memecahkan kaca dan mendapatkan Celine sepasang sepatu hak tinggi yang dia inginkan. Kau mungkin tidak tahu ini, Lain, tetapi ketika seorang eksekutif senior keberatan dengan rencananya untuk membantu Sena terdaftar secara publik, Celine telah berjanji padaku bahwa dia bersedia menerima penyelidikan apapun selama rencana itu berjalan seperti yang dinyatakan. Selain itu, dia juga telah berjanji untuk segera mengundurkan diri dan memberikan kompensasi kepada Kolosal 3 kali lipat biaya komisi jika Sena tidak memenuhi IPO sebesar $100 AS. Jasper langsung berdiri mendengar ucapan Paulsen. Apa dia sudah gila? Jasper berbicara dengan marah. Jasper tidak pernah harus bekerja sama dengan Colossal Investments, karena itu bukan satu-satunya pilihan yang tersedia baginya. Ada perusahaan investasi lain seperti Lyman dan Merlene di tempat lain. Jasper tidak akan pernah setuju untuk bekerja dengan orang-orang ini jika dia tahu bahwa Celine telah membayar harga yang begitu tinggi hanya untuk mempertahankan kesepakatan. Jasper merasakan amarah yang tak bernama bercokol di dalam dirinya saat dia memikirkan kembali bagaimana Celine yang riang telah bertingkah aneh dengannya akhir ini. Dia bertindak seperti tidak ada yang salah, meskipun dia berada di bawah tekanan besar. Jasper masih bisa menerima jika Celine sedang ditinjau karena penurunan biaya komisi sebesar 20%. Namun, jika William adalah orang yang menyebabkan masalah yang mengakibatkan Celine membayar mahal dan mempertaruhkan seluruh karir profesionalnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Jasper. Dia marah sekaligus frustasi. Marah pada dirinya sendiri karena tidak mengetahui hal ini sebelumnya, dan frustasi pada Celine karena membuat keputusan sendiri tanpa memberitahunya terlebih dahulu.